sukacita, tapi bukannya saya lihat enggak seperti sukacita. Coba kelihatan giginya sampai tiga antara empat. Tadi saya lihat hadirat Tuhan, seperti yang sangat harusnya sukacita, bukannya hadirat Tuhan. Ya, Tuhan datang langsung mau pergi, seperti kelihatan. Baik sekali. Ya, seperti inilah. Sangat kelihatan juga harus sukacita. Hari ini saudara, tema yang sharing itu adalah alasan. Ya, alasan mengapa hamba yang menerima 1 talenta diusir. Coba saudara mari satu suara, coba membaca 1, 2, 3. Ya, saudara pernah mendengar tentang talenta? Ada yang majikan atau Tuhan mau pergi atau berangkat jauh, setelah itu titip uang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kemungkinan sering saudara pernah mendengar, ya. Tapi kemungkinan itu bukan saya tahu tentang firman Tuhan, bukan saya menjelaskan tentang ini. Apakah saya sedang orang seperti 1 talenta atau tidak? Coba cek diri sendiri. Apakah sedang kita, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, diusir oleh Tuhan? Coba cek diri sendiri. Apakah sedang kita jalan yang benar atau tidak? Ya. Sampai di sini, amin saudara? Baik sekali. Coba yang saya lihat ini kira-kira 7 ayat, 1 berganti. Ini yang ayat 19, ini ayat 20. Ya, coba ayat 19 siap di sini? Oke. 1, 2, 3. Saudara coba sekali lagi. Di sini bukan lama. Karena kenapa saya bilang lama? Nanti saya akan bicara. Ya, lama. Sekali lagi, lama. 1, 2, 3. Lama sesudah itu bulan Tuhan apa itu lalu memberikan perhitungan. Saudara ingat lama dan perhitungan. Ya, ayat 20, 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu katakan dia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Ya, suaranya sepertinya di tengah-tengah. Di belakangnya masih belum sampai ke sini. Coba sekali lagi saudara, coba lihat saya. 5 talenta setelah sudah lama lapanya 5 lamanya 5 talenta. Ya, seperti itu saudara. Coba ayat 21. 1, 2, 3. Maka di situ saudara mengingat satu, baik dan setia. Ya, baik dan setia. Ayat 22, 1, 2, 3. Lalu hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah, telah menerima 2 talenta, rapanya menjadi 2 juga. Shhh.
Kalau lihat saya, ya, jangan berbicara kepada orang lain. Ya, ayat 23, 1, 2, 3, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali kepadamu, hai hamba yang baik dan setia, engkau tidak siap mengikut Tuhan menjawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti persis sama seperti 5 talenta. Ya, sampai di sini saudara mungkin cukup mengerti, cukup paham maksudnya apa. Ayat 24, 1, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menaruh, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, dua apa saudara mengingat 1 kejam. Ya, 25, 1 lagi, 1, 2, 3. Karena itu akan saudara mengingat 1 lagi, 24 kejam, 25 takut. Saudara mengingat, nanti akan bicara lagi. Ya, 26 dan 27 satu suara bersama. 1, 2, 3. Maka jawab Tuhan itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku sudah menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, 1, 2, 3. Karena itu yang penting sekali ayat 27. Karena itu, ya, saudara ingat, karena itu bunganya mana? Terakhir, ya. Karena itu bunganya mana? Saudara ingin mengingat, nanti saya akan bicara lagi. Nah, apakah hamba jahat dan malas? Nah, saudara coba lihat, konsentrasi kepada saya. Kalau Alkitab itu sering jahat dan malas, itu karena dia orangnya malas, kerja harusnya rajin tetapi enggak kerja rajin, karena dia sibuk sekali untuk bekerja tetapi karena enggak sibuk, bukan maksudnya seperti itu. Kalau menurut Alkitab, yang jahat dan malas itu adalah hubungannya kurang baik atau tidak mengerti kehendak majikannya. Dia nggak mengerti dan belum paham apa maksudnya ini. Itu namanya jahat dan malas. Coba membaca pasal 25, 26, 1, 2, 3. Maka jawab 1, 2, 3, 1 suara, 1, 2, 3. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menanam dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, maksudnya dari sini hamba yang jahat dan malas itu adalah karena dia jahat malas seperti pandangan orang dunia, tetapi ini bukan maksudnya. Ini adalah dia nggak mengerti maksud saya. Dia adalah satu majikan atau Tuhan, dia tidak mengerti maksudnya. Itu yang namanya malas dan jahat. Saudara, mengingat, apakah Tuhan juga kejam dan takut? Nah, saya tadi ayat 24 kejam dan 25 takut, karena hambanya sangat takut kepada majikannya, padahal tidak. Hambanya sangat merasa kejam, sebenarnya bukan, tetapi hamba, maksudnya Tuhannya ada rencana dia
hambanya, maksudnya tuannya, rencana dia untuk memakai, tetapi kadang-kadang penderitaan, kadang-kadang yang sangat sulit untuk kehidupan, bukan tujuannya bikin takut kepada dia, bukan yang kejam, tetapi ada rencana. Ya, kenapa seperti itu? Saudara, saya akan bicara lagi. Nah, subjek utama, bukankah dia orang jahat dan yang kejam? Coba saudara, coba matanya sedikit membuka. Pasal 25, sedang saudara tadi sudah membaca 25, dan pasal 24 itu adalah satu pasal sebenarnya. 24 dan 25, kalau 25 tanpa 24 tidak mengerti. Paham maksud saya? Coba enggak lama. Kalau pasal 24 tanpa 25 ini enggak mengerti. Karena kenapa? Hari terakhir zaman baru, sebagai murid seperti saya dan saudara, apa yang lakukan? Karena dunia sering berguncang-guncang, dunia ini kapan Yesus Kristus datang kedua kali belum tahu. Apa yang sebagai murid saudara dan saya, apa yang lakukan, itu maksudnya. Jadi kalau tahu pasal 24 seperti dunianya seperti apa? Oleh karena itu 25, pasal 25 apa yang harus dilakukan? Itu yang harus gabung saudara. Saudara Gari paham maksud saya? Paham kan? Saudara coba konsentrasi kepada saya. Ya, kalau tanpa 24, 25 nggak bisa mengerti. Tanpa 25, 24-nya nggak jelas, saudara. Oleh karena itu 24 dan 25 itu sangat bersama artinya, saudara. Nah, 24 apa bunyinya? Pasal 1 semua hari terakhir. Apa yang terjadi itu yang sangat jelas. Saya memilih berapa ayat. Nah, 24 ayat 6 saya baca. Nah, 26 yang di sini yang baca 1, 2, 3. Kamu akan mendengar burung perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun ini sangat jelas, dunia akan perang antara perang. Dunia itu sangat gelisah karena suasana dunia itu sangat bahaya sekali. Ya, itu yang 24 ayat 6. Ayat 7, 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya nggak usah menjelaskan, karena saudara, gempa bumi sedang luar biasa antara Israel dan yang daerah di situ Hasma. Wah, itu luar biasa. Dan segala, bukan hanya itu aja, di mana saya lihat antara Korea Utara dan Selatan juga belum tahu, tetapi mereka siap perang. Siap perangnya seperti gimana? Satu kali bom habis. Ya, bukan untuk 1 tahun, bukan seperti Ukraina dengan Rusia, bukan. Kalau utara sedang siap untuk nuclear weapon, sekali bom habis. Seperti itu. Kalau selatan, prajurit gimana caranya untuk seperti melawan utara? Mereka siap-siap senjata tajam, bagaimana caranya? Maksudnya belum kelihatan, tetapi kita tahu. Jadi seluruh dunia seperti bangsa dan bangsa, dan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan juga, gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kira-kira dunia ini berapa orang maksudnya laparan tahu? Indonesia sendiri menurut Alkitab 45 juta orangnya sehari-hari makanannya susah. Bukan perkataan saya, saudara. Menurut surat, maksudnya Quran, Indonesia sendiri setiap hari 45 juta sehari-hari makannya aja susah. Ini yang zaman baru untuk tanda-tanda ini, bukan hanya Indonesia, saudara. Seluruh dunia itu saya lihat, wah, itu sangat takut sekali sebenarnya.
Saya lagi bicara pasal 24 supaya menerangi atau supaya kasih tahu 25 kenapa terjadi 25 supaya pasal 24 tidak mengerti, ini 25 nya tidak mengerti. Paham saudara? Kalau laki-laki hari ini sangat matanya tajam, saya kira cukup mengerti, saya kira khusus agak dalam di sini. Tuhan memberkati khusus laki-laki di sini. Ya. 24 ayat 8 maksudnya bukannya hanya perang antara perang. Kalau 24 pasal 8 9 lebih parah lagi. Coba 24 ayat 8 1 2 3 akan mulai penderitaan. Kapan? Belum tahu. Tetapi menjelang zaman baru akan mulai, yang orang percaya akan penderitaan, akan mulai pemulaan. Ayat 9 1 2 3. Oleh karena Yesus Kristus akan membunuh antara sini sana semua, akan membenci antara sini sana semua. Itu bukan orang yang percaya antara nggak percaya, bukan. Seluruh bangsa akan seperti itu, saudara. Itu hari terakhir, tanda-tandanya seperti itu. Ya, ayat 10 satu suara 1 2 3 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dunia akan kacau. Teman baik menjadi teman musuh. Ini akan terjadi terakhir sebelum Yesus Kristus datang. Ini yang pasal 24 sangat jelas hari terakhir apa yang terjadi. Setelah itu pasal 25, kalau begitu bagaimana caranya untuk orang yang murid seperti saudara saya? Bagaimana cara yang terbaik orang murid yang baik, namanya discipleship. Bagaimana caranya untuk sebagai orang percaya Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan? Itu adalah tadi saudara 25, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Seperti apa yang harus dilakukan saudara? Nah, itu yang menjelaskan 25 yang tentang bagaimana caranya untuk sebagai orang muridnya saudara. Nah, coba satu lagi, dia itu adalah siapa? Orang 1 talenta. Dia orang pandai menurut saya dan mengerti situasi yang benar. Karena kenapa saudara? Coba lihat. Karena dunia sedang perang, bom sini, mati sini, membenci sana. Apakah setelah menerima upah uang 1 talenta, 1 talenta kira-kira 20 tahun bekerja, uangnya berapa yang saya juga nggak tahu. Bisa lihat 3M. Setelah ini apakah saudara siap untuk investasi untuk mencari uang? Paham nggak maksud saya? Menurut saya tidak. Saya juga seperti orang 1 talenta. Ada yang di sini yang perang antara ini, ada orang jahat datang membunuh sini sana, suasananya sangat yang ngeri. Tapi tuannya sedang titip uang 3M, kamu investasi cari uangnya. Berani gak saudara? Kalau saya nggak berani. Kalau begitu kenapa usir? Saya pertanyaan di situ, kenapa majikan atau tuan datang karena 1 talenta dia, kenapa diusir? Padahal saya mengerti. Ini kira-kira bahasa saya terbatas dengan mengerti. Coba 25 ayat 19. Coba membaca 1, 2, 3. Lama sesudah itu lama itu lalu mengatakan perhitungan lama. Tuannya sudah lama nggak datang. Apain saya
investasi 3M kepada dunia. Dunia ini sedang sangat masalah, sangat orang membunuh, saling membenci. Apa yang saya investasi kepada mencari uang seperti 5 antara 2 talenta? Saudara paham saya? Ini 1 semester, ini kelihatannya 1 semester ini matanya coba terbuka sedikit, ya. Jadi pandangan saya juga seperti 1 talenta, karena suasana sangat ngeri. Banyak orang yang mati, banyak orang yang sering masalah. Apa yang saya investasi 1 atau 3M? Saya nggak bakalan investasi. Seperti kemarin juga pandemik 3 tahun, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia tidak investasi karena takut sekali. Apalagi di sini sangat mengerikan, maksudnya perang antara perang membenci, membunuh. Wah, kalau saya sebagai orang 1 talenta, Tuhan sebelum berangkat titip uang 3M, saya pasti menggali atau taruh di tanah, saya kira. Tapi pertanyaan saya, saudara dan saya, kenapa usir? Pikiran dia 1 talenta sangat pandai karena mengerti situasinya. Coba, tadi saya bilang waktu membaca lama tuannya nggak kembali, lama setelah itu, karena lama majikannya nggak kembali, apakah harus dilakukan? Padahal uangnya banyak, 3 yang saya pegang dalam kantong saya. Terus resesi perdagangannya sangat parah. Sekarang ya juga orang banyak investasi, orang asing juga nggak mau datang di sini Indonesia karena sedang resesi perdagangannya. Saudara, teman-teman di sini coba tanya, dari Jawa Tengah, garmen, sepatu, ordernya habis. Mereka semua kena PHK, sedang masalah karena tidak ada kesempatan untuk bekerja karena sedang resesi perdagangan seluruh dunia. Di situ harus investasi lagi 3M kepada tanah atau kepada yang bisnis tidak mungkin. Coba, apa yang dia salahnya seperti 1 talenta? Tidak kelihatan, maksudnya tidak kehilangan modal. Dia membawa pokok juga, karena dia nggak ada, hanya bunga aja. Pandangan orang biasa seperti saya dan saudara, tidak ada masalah seperti 1 talenta. Nah, itu pertanyaannya, kenapa usir? Ya, kira-kira 10 orangnya sedang kantor. Karena AC-nya nggak buka, karena uangnya nggak ada. Banyakkan kantongnya lebih banyak daripada mendengar. Coba nggak apa-apa. Tuhan sedang tanya kepada saya dan saudara. Kalau suasana seperti itu, bunganya mana bunganya? Bunga itu maksudnya, saudara, kalau setelah menerima daripada menaruh di dalam taro, kalau hanya dimasuk bank atau di mana saja bunganya dapat. Kalau dia mengasihi kepada Tuhan, karena dia nggak mengerti tadi yang jahat dan malas itu, karena kehendak Tuhannya dia nggak mengerti. Justru dia menaruh di dalam tanah. Karena maksudnya dia mengasihi kepada Tuhan, tetapi hanya mengasihi aja. Kalau namanya udah percaya Yesus Kristus, harus ada apinya, saudara. Apinya ada seperti saudara dan saya, tetapi apinya enggak panas. Ada, tidak ada, enggak jelas. Percaya Yesus Kristus atau enggak percaya Yesus, enggak jelas. Hanya percaya dari mulut. Aku percaya, tetapi tidak ada bukti yang percayanya. Jadi dia hanya
menerima 1 talenta hanya menaruh di tanah karena dia bunga pun juga nggak ada. Bunga maksudnya apa buktinya untuk mengasihi kepada Tuhan? Ayo yang kantuk, yang matanya coba terbuka. Kemungkinan nggak mengerti, saya lewati aja. Nanti setelah itu saudara mengerti. Apakah harus mencari bisnis kalau suasana seperti itu? Kenapa harus diusir? Itu yang saya tanya. Bukan karena perkataannya, dia nggak ada bukti untuk mengasihi kepada Tuhan. Karena kenapa dia nggak mengerti kehendak Tuhan, apa yang melakukan sebagai orang percaya Yesus Kristus. Contoh saya kasih saudara. Bagaimana seharusnya para murid di akhir zaman ini, termasuk saudara dan saya. Coba, apa yang harus dilakukan seperti menerima 5 talenta dan 2 talenta. 5 talenta dan 2 talenta juga sama. Dia mengerti juga suasana atau di sesi perdagangannya. Suasananya sangat parah. Tetapi dia apa yang lakukan, apa yang berbeda antara 5, antara 1. Dia langsung taat. Kalau menurut bahasa Korea, langsung pergi. Kalau bahasa Indonesia menjalannya. Kalau setelah menerima 5 talenta, langsung dia pergi karena perintahnya. Apakah gagal atau sukses, dia nggak tahu. Pokoknya dia langsung tahu. Apa yang 5 talenta atau 2 talenta? Dia pertama taat kepada Tuhan. Jadi seperti 5 talenta menjadi 8 dan 5 talenta, itu yang maksudnya dia benar-benar mujizat terjadi setelah taat kepada Tuhan. Setelah banyak orang kantuk karena memang lampunya cocok untuk kantuk. Coba, namanya itu Joni Eareckson Tada. Dia adalah orang pemain diving dari atas turun diving, itu namanya penyelam. Dia usia 17 tahun, dia kecelakaan. Terus itu dia tubuhnya habis, hanya hidup, hanya mulut saja. Dia 40 tahun pakai roda. Setiap hari kehidupan dia hanya pakai roda aja terus. Karena nggak bisa apa-apa, dia hanya hidupnya dari mulutnya aja. Tetapi sehari dia membaca kitab Yesus Kristus memikul salib untuk kita. Dia mengasihi kepada saya dan saudara sampai mati. Setelah itu dia dalam mati, apinya jalan seperti 5 talenta dan 2 talenta. Oleh karena itu dia pakai mulut, dia seperti apa itu, mulut, lukisan-lukisan dari pakai mulut. Sudah pernah coba enggak mulut pakai lukisan? Sangat sulit sekali, sangat kesakitan dari mulutnya. Karena masih dia bisa tahan, karena kenapa? Tuhan mengasihi saya sampai mati. Apa yang saya lakukan? Seperti 5 talenta, apa yang saya lakukan, apa yang bukti, bagaimana saya bukti untuk mengasihi kepada Tuhan. Setelah itu dia bikin lukisan, dia setelah itu menjual, setelah itu dia membagi kepada orang miskin juga. Karena kenapa? Dia benar-benar mengasihi kepada Tuhan. Bukan yang hanya mengasihi kepada Tuhan, dia apa yang di dalam hati, apinya masih hidup, saudara. Karena apinya menyala dalam hati, dia harus membuktikan kepada Tuhan. Enggak ada amin. Saya banyakkan orang mulai kantuk. Coba, itu Francis Chan. Itu orang Amerika, tapi sebenarnya dasarnya orang Cina. Dia bilang, saya love Jesus. Bukan hanya mengasihi kepada Tuhan, crazy love, saudara. Crazy, saudara pernah dengar itu crazy love?
Ada bahasa dunia juga, ada crazy Lord. Ada bahasa dia memang mengasihi kepada seseorang, tapi gila-gila mengasihi kepada dia. Tapi menurut dia karena menerima, maksudnya merasakan cinta dari ayah, karena dia papanya selalu takutin, papanya suka yang memukul dia, papanya sangat jahat kepada dia, karena istri pertama juga mati, istri kedua juga mati. Akhirnya dia rumah sakit, dia sedang duduk, papanya sedang peluk dia, hanya 30 detik dia merasakan bahagia. Karena selalu dia tentang bapak orangnya jahat, dia orangnya selalu memukul dia nggak pernah merasakan bahagia. Tetapi 30 detik dia merasakan bahagia oleh bapak, hanya waktu dia peluk, waktu istri kedua yang mati. Nah, setelah itu dia mengetahui Yesus Kristus memikul salib sampai mengasihi kepada Tuhan. Akhirnya dia, bagaimana caranya bahasa lebih daripada itu? Tidak ada yang lain bahasa itu, namanya crazy love. Betul-betul saya crazy love, saya mencintai kepada Tuhan luar biasa daripada yang lain. Dia adalah wonderful glory. Nothing is there in the world. Dunia tidak ada daripada Tuhan dia. Oleh karena dia bilang, dia bikin buku itu adalah crazy love. Masih nggak, amin? Ya, nggak apa-apa. Ya, karena panas, untuk cocok sekali untuk tidur kantor. Karena STT sedang perlu uang untuk konstruksi, jadi sementara yang mati AC-nya. Nah, saudara coba lihat di sini, kota Daud. Ini terakhir, tinggal 5 menit saudara, coba tahan, coba konsentrasi kepada saya. Kalau nggak suruh bunuh diri semua, kalau ganti tuh. Bisa kelihatan saudara? Kota Daud itu adalah tingginya seperti gunung 780 meter. Dan siapapun juga untuk memusnahkan kota ini sangat sulit, karena 700 hampir 800 meter dia harus naik. Ya. Tapi menurut Daud sampai 400 tahun dikuasai oleh Yebus. Dia hati sakit. Ke masa bangsa Israel, masa kota Daud kuasai oleh musuh yang Yebus. Dia nggak terima. Karena kenapa? Dia berani melawan, berani untuk yang melawan untuk suku Yebus walaupun mati dia. Seperti apa? Seperti Bima Talenta, seperti Tuhan. Dia tahu suasananya sedang perang. Dia tahu suasana untuk resesi perdagangan. Tetapi karena Tuhan Yesus kata, Tuhannya sangat jelas harus memusnahkan untuk kota Daud itu. Dia tahu pasti dia akan mati. Sampai 400 tahun tidak berani satupun juga orang yang naik di kota Daud. Daud sedang berdoa, bagaimana caranya? Dia mencari selokan air. Selokan air. Hari itu langsung berapa ratus orang prajurit masuk. 400 tahun dia satu hari semua hancurkan. Satu hari. Karena kenapa? Dia ada apinya, saudara. Karena dia mencintai kepada Tuhan, ada apinya. Oleh karena ada apinya, dia nggak mungkin sampai kota Daud sampai 400 tahun begitu aja taruh di pinggir jalan, atau begitu aja kuasai oleh musuhnya, saudara. Karena kenapa? Dia seperti Bima Talenta.
seperti 2 talenta. Kalau benar-benar saudara apinya masih ada dalam hati saudara, berani kirim SMS kepada teman yang orang tak percaya. Berani kirim SMS kepada keluarganya kalau dia belum percaya Yesus Kristus. Karena kenapa saudara? Ada dalam hati, ada apinya saudara. Kalau apinya menyala dalam hati, masih berani kirim SMS kepada teman-teman yang orang belum percaya Tuhan. Amin saudara? Amin. Benar-benar amin atau handiwara? Amin. Lihat aja di gambarnya saudara, sampai 800 meter, sangat sulit. Tetapi menurut Daud dia berani, mati atau hidup tergantung Tuhan, dia pasti melindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu dia mencari melalui selokan yang airnya 1 hari dia hancurkan kota ini. Ya terakhirnya saudara, apakah saudara apinya menyala atau enggak? Bukan karena saudara pintar ngomong atau saudara sedang belajar atau nilainya A atau B atau sedang sibuk sekali untuk segalanya, tetapi apakah apinya nyala atau enggak? Apakah berani untuk mengirim SMS kepada teman atau enggak? Apakah mencari jiwa baru melalui SMS atau melalui SMS hanya untuk hanya seperti biasa-biasa saja? Kalau apinya hidup, tidak mungkin saudara HP-nya untuk main-main HP seperti biasa untuk duniawi. Enggak mungkin. Karena Yesus apinya masih hidup di dalam hati saudara. Masih ada 5 menit. Seorang pendeta Mr. Choi, dia khusus menginjil untuk prostitusi. Karena daerah tertentukan satu tempat banyak orang yang prostitusi. Karena saya lihat di sini juga banyak tempatnya prostitusi. Bandungan juga ada, di Open juga ada saudara. Banyak orang yang Kristen, orang percaya Yesus Kristus melayani untuk khusus seperti itu saudara. Tapi maksudnya di Korea satu tempat itu khusus untuk pada cewek pada kumpul untuk tempat yang prostitusi. Dia mencari bagaimana caranya untuk menginjil kepada dia. Setiap hari dia ke sana, dia kembali. Setiap hari ke sana kembali. Sehari dia mendengar orang prostitusi sampai jam 12. Dia mendengar besok dia hari ulang tahun. Setelah itu besok dia bersiap satu kue untuk khusus ulang tahun. Malam mereka jam 12 biasanya mereka makan seperti biasa. Padahal mereka ikut untuk makan, dia semua kumpul di situ. Jadi beberapa orang termasuk dia dan termasuk majikannya tepuk tangan untuk selamat ulang tahun. Orang khusus untuk itu kaget sekali. Kok tahu ulang tahun saya? Setelah itu pada kumpul di situ, dia kesaksian seperti apa saudara? Saya orang Batuan namanya Mr. Choi. Saya yakin Tuhan sangat mencintai, mengasihi kepada saudara. Saya mau coba satu lagu. Itu adalah Yesus sayang padamu. Alkitab mengajarku walaupun lemah, kecil ini aku miliknya. Oh Yesus, oh Yesus sayang, oh Yesus sayang, firman. Setelah dia nyanyi, orang kira-kira 20-30 orang ini semua menangis. Kenapa? Dia waktu sekolah minggu pernah dengar lagu ini.
Walaupun dia sedang bisnis atau sedang prostitusi, tetapi dia mengingat waktu anak kecil pernah mendengar lagu ini, saudara. Bagaimana mereka bisa menginjil kepada mereka? Setelah itu, di tempat di situ membangun gereja, saudara. Akhirnya, ceritanya cukup panjang, tetapi seorang sacrifice, seorang benar-benar dia konsentrasi untuk Tuhan mengasihi kepada saudara. Dia sampaikan kepada mereka. Tapi mengingat segala waktu anak kecil mendengar suara puji-pujian itu, dia mengingat. Setelah itu mereka mulai percaya. Apa yang lebih penting, saudara? Apakah saudara 5 talenta? Atau saudara hanya mulutnya 5 talenta itu sebenarnya tidak ada api seperti 1 talenta? Kata Tuhan, diusir ke neraka. Saudara, apa yang lakukan? Di dalam studi, apa yang lakukan, saudara? Panjangkan, pegang SMS, monggo, silakan. Apakah HP ini untuk milik dunia atau milik untuk Tuhan, milik untuk sewaktu-waktu saudara pakai untuk memberitakan Injil kepada teman? Tadinya amin, sekarang nggak ada amin. Timnya musik masuk itu. Roma pasal 5 ayat 8. Coba satu suara. 1, 2, 3. Ketika kita masih berdosa, oleh karena Yesus Kristus mati, akan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi suara lebih besar daripada yang lain. Roma pasal 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Coba satu lagu, sentuh hati. Betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi. Sebentar, kita hormati timnya musik.
Tuhan yang sungguh luar biasa mengenai hamba yang menerima berbagai macam talenta dari Tuhan. Ya benar Tuhan, apa yang kami terima dari Tuhan itu bisa berbeda-beda, tapi itu tidak bisa membatasi hati yang menyerahkan bagi Tuhan. Biarlah hidup kami, seluruh hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan hidup ini hanya bagi kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa, dan sanggup mengubah semua hati menjadi hati yang baru, hati yang murni. Kami sungguh mengalami, kami rindu mengalami pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami setiap saat mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengalami kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib, dan sentuhan tangan-Mu Tuhan yang sanggup mengubah sikap dan pikiran dan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Misteri Yun yang selalu melayani kami dengan penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba dan pelayanannya dan kehidupannya, memberkati keluarganya Tuhan. Semua berjalan dengan baik Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang bisa datang kembali kepada-Mu melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sedang melewati masa musim kemarau yang sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan musim hujan segera datang, sehingga banyak masalah-masalah yang timbul karena perpanjangan musim kemarau itu segera selesai Tuhan. Dan kami memohon pertolongan Tuhan dalam proyek pembangunan gedung S2 dan maupun gedung Aspura dan Ukir Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga semua itu berhasil dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus mahasiswa yang sedang tinggal di dalam ruang kelas. Kiranya Tuhan mengingat pengorbanan mereka, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat ada pengumuman? Oke, tidak ada ya. Tuhan Yesus memberkati.